Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Aprinaldi Karim dari MA20B5 Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas UTS saya dari mata kuliah Manajemen Resiko yang diberikan oleh Bapak Purwanto SEMM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000 di tahun 2018, prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan mitigasi risiko. Nomor 1. ISO 31000. ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Penerapan ISO 31000 dalam upaya pengelolaan risiko dalam sebuah perusahaan berlangsung secara menyeluruh. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termaksud pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita. 3. Dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya, kebutuhan organisasi, serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sarananya harus disesuaikan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat. Memungkinkan pengetahuan, pandangan, persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Yang kelima, ada dinamis. Resiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengetahui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya, dan saat ini juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. 7. Faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan menghubungkan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Tentunya, peran pimpinan di sini sangat penting, juga karena harus memberi contoh dan juga memotivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Nomor 3. Kerangka kerja manajemen risiko. Nomor 1. Pemimpin dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban meningkatkan seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin perusahaan atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen dan terkait dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain,
Manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Nomor 2, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembaruan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan dan komitmen perusahaan. Nomor 3, desain. Kerangka selanjutnya yaitu desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penerapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, lokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. 4. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko telah menjadi bagian dari semua kegiatan perusahaan. 5. Evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala agar jika ada kendala yang muncul bisa segera diatasi. 6. Perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian melakukan perbaikan suatu tujuan organisasi dalam manajemen risiko. Perusahaan harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, mudah beradaptasi saat manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam meningkatkan pengelolaan risiko. Nomor 4. Proses manajemen risiko. Poin A. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Poin B. Analisis risiko adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Analisis risiko dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda, tetapi paling sering ditetapkan dan di keputusan bisnis dan investasi. Teknik analisis risiko membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan potensi dampak ketidakpastian. Poin C. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Poin C. D. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Poin E. Sedangkan mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya Fathan Aprinaldi Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.